Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kemarin kita menceritakan tentang syarat haji dan rukun haji. Syarat haji itu persyaratan sah atau tidaknya jadi haji. Yang kedua adalah rukun haji itu tahap pelaksanaan haji yang harus dilaksanakan. Jadi kalau dua-duanya itu tidak memenuhi syarat, baik di syarat dan rukun, itu berarti hajinya tidak sah. Berikutnya ada yang disebut dengan wajib haji. Nah, wajib haji ini adalah harus dilaksanakan, tapi apabila terlewat atau tidak dilaksanakan, itu hajinya sah tetap. Hanya saja harus membayar dam. Dam ya, atau denda itu. Nah itu, apa saja yang harus dilaksanakan? Aki akan lagunya akan lagu kidung saja. Ya ini, wajib haji laksanakeun niatna di tempat mikot tur mabit di Musdalifah, mabit kedua di Mina, maledog jumroh Aqobah, tur pidamel tawaf wada. Tebihan larangan haji sangkan mulus tur sampurna, muntingaleun teka garap, urang kudu mayar denda ku duit atawa barang, nyata damat turan Jadi dalam wajib haji itu ada dam begitu. Kalau misalnya kita tidak tawaf wada begitu ya, atau kita tidak melaksanakan yang tadi itu, yang di dalam wajib itu, misalnya tempatnya di tempat mikot, beda antara yang wajib, yang rukun itu adalah di mana gitu. Terus ini di mana itu ada aturan. Dan biasanya travel haji ya, atau ya, penyelenggara haji itu agak berbeda tempat juga. Bagaimana memilihnya? Sebetulnya ada yang mikot di pesawat terbang, itu yang hajinya ifrod kan. Kecuali yang haji tamatu itu sudah salurannya begitu bagus lah. Kalau Aki mah haji piknik, haji tamatu kan, itu ada orang yang biasalah, karena waktu itu Aki kloternya 63. 63 itu adalah awal tidak tapi akhir juga tidak. Itu yang pertama yang ingin Aki sampaikan tentang wajib haji ya. Kalau kemarin rukun haji, sekarang wajib haji. Tolong dimaknai aja lah. Jadi yang pertama, melaksanakan dulu niatnya dari tempat mikot. Kedua, mabit itu tidur ya, bermalam. Di mana? Pertama di Musdalifah. Kita kan harus ke Musdalifah dulu setelah wukuf di Arafah itu. Dan dari Musdalifah kita juga nginep lagi. Di mana? Yaitu di Mina. Itu ada yang nafar awal dan ada juga yang nafar sani begitu ya. Nafar awal itu dia 2 hari terus langsung ke Mekah. Aki juga udah agak lupa lagi. Terus dia melaksanakan dulu sampai ke sana. Nah, nanti ada yang pulang lagi begitu ya. Nah, ada juga yang melontar, maledog jumroh Aqobah. Kan ada yang suka bercanda ya, hei sesama setan jangan saling melempari gitu. Itu menuharui. Itu kalau lagi serius dan wajib jangan harurui gitu. Juga ada tawaf wada atau tawaf perpisahan, itu juga wajib di dalam melaksanakan. Kalau tidak itu adalah kenadam ya. Itu wajib haji ya. Jadi ada wajib haji itu yang harus dilaksanakan. Silakan simak kembali ya. Terima kasih.
Selanjutnya kawan-kawan sekalian, ini terutama ke Kang Iwan ya, Kang Iwan di Purwakarta sebagai ketua dulu, ketua IPKB ya, Kang Iwan itu juga pengurus IPKB. Itu ditanyakan lagi aja secara penjelasannya. Aki hanya memberikan tuntunan tentang rumpaka saja, karena memang kita kan manasik itu akan disesuaikan dengan manasik haji ya Kang Iwan ya. Nah setelah selesai itu sajalah. Jadi hanya 3 paling 5 menit atau berapa, tapi kesannya bagus daripada terus nyawer itu panjang. Kan sawer-sawer sekarang sudah diganti dengan sawer yang dulu setengah jam oleh orang tua gitu. Tetap kita diakhiri dan pakai ruruba, kan besok akan Aki jelaskan. Tapi ada kawihnya rurubanya itu. Jadi misalnya yang pertama kita biasa jung 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 numiang mangka apun jung mangka jumunjung papayung muga ginanjar nu agung. Jadi kita itu bisa bersama, tidak usah harus seorang. Jadi jung 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 numiang mangka apun jung mangka jumunjung papayung muga ginanjar nu agung. Dan itu adalah kita melepas. Artinya kita bilang jung jung silahkan berangkat, silahkan berangkat. Semoga kamu dalam derajat yang tinggi. Begitu derajat yang tinggi ya. Dan ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira seperti itu. Dan itu tuh bukan hanya ke haji saja. Misalnya ke pengantin juga kan seperti itu. Jung 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 jung. Numiang mangka apa jung. Miang kalau ke pengantin miangnya miang berumah tangga. Semoga apa jung, dan akhirnya begitu lagi gitu. Jadi inilah ada rumpaka-rumpaka akhir, dan itu mah bukan sudah tidak di dalam manasik hajinya, tapi itu adalah di dalam tatakon sawernya. Tetapkan sawernya ya. Sekali lagi Aki coba kawihkan. Jung 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 numiang mangka apun jung mangka jumunjung papayung muga ginanjar nu agung. Maaf ya. Nah setelah itu ada juga pakai ruruba sawernya itu. Misalnya begini, jerut turun muru padumukan sawur bramiang muga si masing caang padang wur cai marengan ati nusuci wur kembang wawangi jati ning diri. Aki ulangi ya. Jerut turun muru padumukan sawur, maksudnya adalah cerita, lalampahan, dongeng, sejarah. Silahkan Anda berangkat. Ini adalah kehidupan Anda, bahwa Anda ditakdirkan oleh Allah menjadi haji. Begitu. Jadi jerut muru turun muru padumukan sawur, berangkatlah kau. Ya begitu. Bral miang muga masing caang padang. Begitu. Jadi artinya tidak ada halangan harungan. Jalan mulus ya. Jalan gede sasapuan caang bulan 14 tegenek temaletmuk. Di situ disebut jerut turun muru padumukan sawur bral miang mugia sing caang padang. Begitu. Wur cai wa marengan ati nusuci, harus Anda dalam kesucian. Ya, yang mensucikan itu kan diantaranya adalah air. Jadi wur cai marengan ati nusuci, keikhlasan di situ. Ya, jadi ikhlas berangkatnya dengan hati yang suci, yaitu lambangnya dengan air. Makanya kadang-kadang kita wur sedikit dengan airnya, ya nyawer itu, tapi jangan sampai basah. Dan kemudian adalah wur kembang wawangis jatining asi ati. Jatining diri boleh, jatining ati bolehlah. Wur kembang wawangi jatining diri. Jadi kita harus tahu pada diri sendiri. Itu kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan
ini sebagai pemberangkatan saja. Nah itu sawernya itu sampai di situ. Tapi jelaskan bahwa kembang itu, bunga itu adalah harum. Mudah-mudahan Anda harum. Harum di hadapan manusia. Terutama harum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita adalah tidak menjadi orang yang rujit, tidak menjadi orang yang jelek, tapi kita menjadi orang yang wangi. Ya, sesuai dengan juga dengan ajaran sunnah adalah silih asah, silih asih, dan silih asuh. Itu dulu yang sekarang. Insya Allah ini bagaimana praktekannya besok kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.